Pernah lihat aksara yang indah dan mengalir ini kan? Mungkin di pelang jalan atau di tempat lain. Nah, ini tuh namanya aksara Jawa. Sebuah warisan budaya yang, jujur aja, sekarang lagi berjuang keras buat bertahan di zaman digital. Yuk kita bedah ceritanya. Coba deh, kalau Anda lagi jalan-jalan di kota kayak Jogja atau Solo, pasti pernah lihat deh tulisan ini di papan nama jalan. Kelihatannya kuno banget ya kan? Tapi entah kenapa, kok terasa hidup? Nah, inilah wajah aksara Jawa di dunia kita sekarang. Oke, jadi namanya aksara Jawa, atau sering juga disebut Hanacaraka. Dan ini bukan sekedar tulisan biasa loh, selama lebih dari, 500 tahun aksara ini tuh ibaratnya detak jantung kebudayaan dan sastra di tanah Jawa. Tapi ada pertanyaan besar nih, kalau udah dipakai ratusan tahun, mendarah daging gitu, kok sekarang malah hampir nggak ada yang bisa baca ya? Aneh kan? Nah, jawabannya itu ada di perjalanannya yang, dramatis banget. Oke, sebelum kita bahas perjuangannya, kita harus ngerti dulu gimana sih cara kerja aksara ini. Kok bisa ya tulisan yang kelihatannya rumit ini bisa nyimpen begitu banyak makna dengan cara yang indah banget? Kuncinya tuh ada di satu konsep namanya abugida. Gini deh, bayangin ya. Setiap huruf dasar itu udah otomatis punya bunyi A. Jadi, kalau kita mau ubah jadi I, U, atau E, kita nggak perlu ganti hurufnya. Cukup tambahin tanda kecil aja di atas, di bawah, atau di sampingnya. Simple, tapi jenius kan? Nah, ini dia fondasinya. Ada 20 huruf inti, dari H di awal sampai Nga di akhir. Semua kata dalam bahasa Jawa yang ditulis pakai aksara ini, ya mulainya dari sini. Dan ini bagian yang paling keren menurut saya. Urutan huruf-huruf ini, H, Naca, Raka, itu bukan urutan acak kayak ABCD, bukan. Ini tuh sebenarnya sebuah puisi pendek. Cerita tentang legenda tragis dua utusan setia yang bertarung sampai mati. Jadi aksaranya sendiri udah punya cerita di dalamnya. Luar biasa kan? Terus gimana caranya ngubah bunyi A tadi? Nah, disinilah kita kenalan sama sandangan. Ini tuh tanda-tanda kecil yang elegan. Tinggal tambahin coretan di atas buat bunyi I, atau lengkungan di bawah buat bunyi U. Gitu aja terus. Bener-bener sistem yang efisien sekaligus artistik. Oke, naik level dikit ya. Gimana kalau kita mau nulis konsonan yang dempet, kayak KS di kata aksara, kan nggak ada vokal A di tengahnya. Nah, disinilah pasangan masuk. Ini semacam versi mini dari huruf yang nempel di bawah huruf sebelumnya. Gunanya, yaitu buat mematikan vokal A dan langsung nyambung ke konsonan berikutnya. Lihat kan, sistemnya canggih dan cerdas banget. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kok bisa sih aksara sekeren ini hampir punah? Nah, buat jawab itu, kita mesti mundur jauh ke belakang, menelusuri perjalanannya yang penuh liku-liku. Perjalanannya itu bener-bener naik turun. Dulu jaya banget pas ditulis di daun lontar. Terus tahun 1825 muncul mesin cetak pertama. Keren! Tapi puncaknya pas pendudukan Jepang dilarang total, pukulan telak. Tapi lihat deh titik terakhir di timeline ini, tahun 2009, Unicode. Aksara Jawa akhirnya masuk ke dunia digital. Ini secercah harapan baru. Dan ternyata, yang hampir membunuh aksara Jawa itu bukan perang, bukan juga perintah raja, tapi sesuatu yang jauh lebih biasa. Duit. Yup, biaya cetak. Nulis pakai huruf Latin itu jauh lebih murah, lebih cepat, lebih efisien. Singkatnya, ekonomi mengalahkan tradisi. Ironis banget loh, dulu sebelum meredup, kekuatan aksara Jawa itu justru karena gayanya macam-macam. Tiap daerah punya gaya tulisan khas, keren kan? Tapi justru keragaman inilah yang bikin susah pas mau dicetak pakai mesin, nggak ada standarnya. Akhirnya, orang-orang lari ke huruf Latin yang bentuknya seragam di mana-mana. Nah, dari semua sejarah yang rumit itu, lahirlah sebuah perjuangan baru. Perjuangan di zaman modern. Bukan lagi di istana atau di pabrik percetakan, tapi di sini, di ruang kelas, dan bahkan di layar HP kita semua. Dengerin deh keluhan dari seorang murid di Jogja ini. Buat mereka, aksara Jawa itu bukan lagi identitas. Cuma jadi PR yang bikin pusing. Ini tanda yang jelas banget kalau ada hubungan yang putus antara generasi baru dengan akarnya sendiri. Gurunya, Pak Setia, ngelihat sesuatu yang ironis banget. Murid-muridnya itu asyik banget ngetik pakai Hangul, aksara Korea, di HP mereka. Giliran aksara sendiri dibilang kuno. Tapi disitulah Pak Setia justru melihat sebuah peluang. Tapi ya, menghidupkan kembali aksara itu nggak gampang.
Tantangannya banyak, mulai dari masalah teknis, kayak tulisannya jadi aneh atau kotak-kotak di HP, sampai masalah yang lebih besar lagi, masalah persepsi. Gimana caranya bikin sesuatu yang dicap sulit dan kuno jadi keren lagi? Strategi Bas Setia ini brilian. Pikirannya simple. Kalau anak-anak muda nggak bisa diajak ke masa lalu, ya udah, bawa aja masa lalunya ke dunia mereka. Makanya dia berjuang mati-matian buat digitalisasi. Biar aksara Jawa bisa dipakai buat chatting di WhatsApp, buat update status, pokoknya hidup di dunia mereka. Semua usaha ini, semua perjuangan ini, pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang mendasar banget. Kenapa kita harus repot-repot? Emangnya, kenapa sih sebuah aksara kuno itu masih penting di dunia yang serba instan kayak sekarang? Dan pertanyaan ini bukan cuma soal aksara Jawa. Ini tentang apa yang bakal hilang kalau sebuah cara pandang yang unik, sebuah jiwa dari sebuah kebudayaan, cuma jadi hiasan dinding atau pajangan doang. Jadi menyelamatkan sebuah aksara itu artinya lebih dari sekedar menyelamatkan huruf. Itu artinya kita menjaga sebuah jendela ke dalam jiwa sebuah budaya, agar tetap terbuka.